Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku, Felicia. Coba deh, aku mau tanya ya, pernah nggak sih kamu ngerasa nunggu mie instan matang 3 menit aja rasanya udah kayak nungguin jodoh? Lama banget? Atau baru buka HP, scroll sebentar, teman udah posting foto tunangan. Ada yang lagi liburan di Swiss, ada yang udah jadi manajer, sementara kamu masih di kasur sambil mikir, kok hidup gue loading terus ya? Atau pas internet lemot dikit, langsung drama? Duh, kenapa sih hidup gue hari ini susah banget? Kalau iya, artinya kamu nggak sendirian. Selamat datang di era serba instan. Zaman di mana hampir semua hal bisa didapat dengan cepat, mudah, dan tinggal klik. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita, anak zaman sekarang, cenderung pengen semuanya serba instan? Apa kita ini generasi pemalas? Atau jangan-jangan dunia memang sengaja membentuk kita jadi seperti ini? Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Dari fakta-fakta ilmiah, penyebab utamanya, dampaknya ke hidup kita, sampai solusi konkret biar kita nggak cuma jadi generasi scroll doang. Oke, sebelum kita ngomongin anak zaman sekarang, kita sawin dulu persepsinya. Apa sih yang dimaksud dengan hidup instan? Hidup instan itu bukan berarti malas ya, tapi lebih ke pola pikir yang terbiasa dengan hasil cepat, kepuasan langsung, dan proses yang sependek mungkin. Pesan makanan, tinggal klik aplikasi. Cari jawaban tugas, tinggal tanya Google. Cari hiburan, tinggal scroll TikTok. Bahkan cari pasangan pun sekarang tinggal swipe kanan kiri. Semua serba cepat, semua serba langsung jadi. Dan tanpa sadar, ini membentuk ulang otak kita. Setiap kali kita mendapat sesuatu dengan cepat, otak kita melepaskan hormon dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang dan puas. Masalahnya, otak kita jadi ketagihan sama suntikan dopamin instan ini. Mirip seperti kecanduan gula, makin sering dikasih yang manis-manis, makin pengen lagi. Sekarang kita masuk ke faktanya. Sebuah studi dari Microsoft menemukan bahwa rentang perhatian rata-rata manusia sekarang hanya sekitar 8 detik. 8 detik itu lebih pendek dari rentang perhatian seekor ikan mas koki yang katanya bisa fokus selama 9 detik. Kenapa bisa begitu? Karena kita, terutama Gen Z dan milenial akhir, adalah generasi yang lahir dan tumbuh besar bersama teknologi. Kita bukan generasi yang beradaptasi, tapi kita adalah digital natives. Sejak kecil, kita sudah terbiasa dengan layar yang menyala, notifikasi yang berbunyi, dan informasi yang datang tanpa henti. Dulu, kalau orang tua kita mau tahu sesuatu, mereka harus ke perpustakaan, buka ensiklopedia tebal, atau diskusi panjang. Sekarang, kita tanya Google ataupun AI, dalam 0,3 detik, jutaan jawaban muncul. Cepat itu enak, siapa sih yang nggak suka? Tapi saking terbiasanya dengan kecepatan, kita jadi lupa rasanya menunggu dan berproses. Nah, sekarang kita bedah penyebab utamanya satu persatu. Yang pertama, jelas media sosial. Media sosial itu adalah mesin kepuasan instan paling sempurna yang pernah diciptakan. Kenapa? Karena setiap like, komentar, view, dan share itu adalah hadiah kecil kepada otak kita. Kamu upload foto, 5 detik kemudian ada yang like, 10 detik kemudian ada yang komentar. Wah, keren! Boom! Otak senang, dopamin mengalir deras. Dan otak kita bilang, ini enak, lakuin lagi dong. Akhirnya, kita jadi terbiasa mencari validasi eksternal yang cepat. Kalau postingan sepi, kita gelisah. Kalau nggak ada yang notice, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa ya? Kurang menarik apa gue? Padahal, nilai diri kita nggak seharusnya diukur dari jumlah notifikasi. Penyebab kedua, budaya viral dan FOMO, alias fear of missing out. Coba deh sekarang kamu buka Instagram atau TikTok, scroll sebentar. Isinya pasti highlight reel kehidupan orang lain. Orang liburan ke tempat estetik, orang pamer pencapaian karir, orang punya hubungan yang romantis banget. Tanpa sadar, otak kita langsung melakukan perbandingan sosial. Kok dia umur segitu udah bisa beli mobil? Kok gue masih gini-gini aja ya? Kok hidup orang lain kayaknya seru banget? Inilah FOMO. Rasa takut ketinggalan, takut kalah cepat, takut gak relevan. Akhirnya kita pengen sukses secara instan juga. Cepat kaya, cepat terkenal, cepat berhasil. Padahal yang gak kelihatan di layar itu adalah proses panjang, kerja keras, kegagalan, dan air mata di baliknya. Ingat, kita membandingkan bab 1 hidup kita dengan bab 20 hidup orang lain. Penyebab ketiga yang sering kita remehkan, format konten pendek, yaitu video 15 detik, shorts 30 detik atau reels 1 menit. Otak kita terus-menerus dibiasakan dengan hiburan yang singkat, padat, dan langsung ke intinya. Seru sih, tapi ada efek sampingnya. Otak kita jadi jarang dilatih untuk fokus dalam durasi yang lama. Disuruh baca artikel panjang,
rasanya capek. Nonton film dokumenter 20 menit, bawaannya pengen skip-skip. Dengerin penjelasan yang mendalam, langsung nanya, intinya apa sih? Akhirnya, kita terbiasa dengan ringkasan, bukan pemahaman. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi tidak mendalam pada satu hal pun. Sekarang, kita bahas dampaknya. Yang pertama dan paling terasa, kita jadi mudah menyerah. Karena terbiasa mendapatkan hasil dengan cepat, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang butuh waktu dan proses, kita gampang frustrasi. Belajar skill baru susah dikit, pengen berhenti. Mulai bisnis belum ada hasilnya sebulan, langsung mikir ini gagal. Proses panjang sedikit, langsung capek mental. Padahal, hampir semua hal besar dalam hidup, mulai dari membangun karir, membentuk hubungan yang sehat, sampai menguasai keahlian, nggak pernah ada yang instan. Dampak kedua, meningkatnya tekanan mental dan kecemasan. Ketika hidup kita terus-menerus dibandingkan dengan highlight kehidupan orang lain di media sosial, kita jadi lupa cara menghargai progres diri sendiri. Kita merasa tertinggal, merasa selalu kurang, merasa hidup kita nggak sebagus orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah panggung depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Ini bisa berujung pada stres kronis, kecemasan, bahkan burnout di usia yang sangat muda. Ironis kan, teknologi yang seharusnya mempermudah hidup justru membuat banyak dari kita kelelahan secara mental. Dampak ketiga yang berbahaya, menurunnya kemampuan berpikir kritis dan mendalam. Karena terbiasa dengan informasi cepat saji, kita jadi malas untuk berpikir panjang. Akibatnya, kita jadi gampang percaya berita hoaks tanpa cek sumber, mudah terpancing emosi oleh judul yang provokatif, dan sulit untuk membentuk opini yang benar-benar berasal dari pemikiran kita sendiri. Padahal, kemampuan berpikir kritis adalah salah satu skill terpenting untuk bertahan di era informasi yang penuh kebisingan ini. Tapi, apakah ini berarti generasi kita rusak? Tentu saja tidak. Ini bukan soal salah atau benar. Ini adalah soal kesadaran. Karena begitu kita sadar akan pola ini, kita bisa mulai mengambil alih kendali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya. Yang pertama, latih otot kesabaran kamu dengan menunda kepuasan, atau namanya delayed gratification. Nggak perlu ekstrim kok, mulai dari hal kecil. Misalnya, berkomitmen untuk tidak membuka HP sampai semua tugas hari ini selesai. Atau menunda nonton serial favorit sampai kamu menyelesaikan target belajarmu. Awalnya susah, tapi ini melatih otak kita bahwa kesenangan yang ditunda seringkali terasa lebih memuaskan. Orang-orang sukses di dunia bukan karena mereka yang paling pintar, tapi seringkali karena mereka yang paling sabar dan konsisten dalam berproses. Solusi kedua, ubah cara kita menggunakan teknologi. Teknologi itu alat, bukan tuan. Kita yang harus memegang kendali, bukan sebaliknya. Coba lakukan detox digital secara berkala. Atur batas waktu layar di ponselmu. Matikan notifikasi yang tidak penting. Unfollow akun-akun yang membuatmu merasa insecure. Dan yang paling penting, jadilah konsumen konten yang sadar. Tanyakan pada dirimu, apakah konten yang aku konsumsi ini membuatku berkembang atau hanya membuatku numpang senang sesaat? Ingat, apa yang kamu konsumsi setiap hari, itulah yang akan membentuk pola pikir dan dirimu di masa depan. Solusi yang ketiga, yang mungkin paling susah tapi paling mengubah hidup. Belajar menikmati proses. Belajar menikmati pelan-pelan. Belajar menikmati kebosanan. Belajar menikmati kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Belajar menghargai progres kecil setiap hari. Hidup ini bukan lomba lari cepat, tapi maraton. Enggak semua hal dalam hidup harus viral, harus spektakuler, agar terasa berarti. Menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa buru-buru, menyelesaikan satu halaman buku dengan fokus. Itu juga sebuah pencapaian. Sekarang, aku mau tanya ke kamu. Coba jawab jujur di kepalamu. Atau lebih bagus lagi, tulis di kolom komentar, hal instan apa yang paling sering bikin kamu ketagihan? Kapan terakhir kali kamu benar-benar sabar dan menikmati proses dalam mengerjakan sesuatu sampai tuntas? Dan menurutmu, gaya hidup instan ini lebih banyak membantu atau malah merusak kualitas hidupmu? Sebagai penutup, anak zaman sekarang bukan generasi yang lemah, juga bukan pemalas. Kita hanya produk dari dunia yang berjalan dengan kecepatan luar biasa. Tapi justru di dunia yang serba cepat ini, orang yang bisa sabar, orang yang tahan banting dalam proses, dan orang yang tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, merekalah yang pada akhirnya akan menang. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting terus berjalan. Kalau kamu merasa video ini relate dan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!